Hadirin yang berbahagia, di samping tadabbur kita kepada ayat-ayat Al-Quran, ada satu hal yang sangat penting, yang kemungkinan ini banyak dilupakan oleh orang-orang. Apa itu? Membaca sejarah Rasulullah SAW, sirah an-nabawiyah dan sirah para sahabat ridwanullahi alaihim. Sungguh membaca sejarah atau sirah nabawiyah akan meningkatkan motivasi kita melakukan amal saleh, melakukan ekspansi dakwah kita, mengajak kebaikan. Lebih daripada itu, membaca sirah nabawiyah, membaca sirah para sahabat akan memotivasi kita untuk meningkatkan amal ibadah kita, untuk mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala meridhai kita dan pada akhirnya kelak kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan khutbah kali ini khatib akan mengajak kepada jamaah sekalian, mari kita renungkan kisah seorang sahabat yang pernah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dan Ibnu Mardawayh melalui sanad atau mata rantai sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ja'a rajulun Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa minal Habasyah. Ada seseorang yang datang pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang dari negara atau wilayah Habasyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sal wastaftihim. Tanya, apa maksud kedatangannya? Maka orang itu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, fuddiltum alaina bil alwani was surati wan nubuwah." Kalian bangsa Arab telah diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kulit yang bagus, indah, bentuk yang sangat bagus, dan begitu juga Allah berikan keutamaan kepada kita seorang nabi, yaitu Anda wahai Rasulullah. Afara'aita in amantu bima amanta bihi wa amiltu bima amilta bihi. Wahai Rasul, bagaimana pendapat Anda jika aku beriman sebagaimana yang engkau imani, aku mengamalkan seperti yang engkau amalkan? Akainun anni ma'aka fil jannah? Apakah aku nanti akan bersamamu di surga? Qala na'am. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Lantas Rasul meneruskan, fawalladhi nafsi biyadihi innahu la yara bayadal aswada fil jannah masirata alfa amin. Wallahi, kata Rasul, sungguh orang tersebut terbayang oleh dia beningnya surga sepanjang perjalanan 1000 tahun lamanya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qala la ilaha illallah kana lahu ahdun indallah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, maka sesungguhnya ia sudah membuat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena syahadat yang kita ucapkan, hadirin jamaah yang berbahagia, bukan hanya sekedar ucapan, tapi dia adalah ahdun, perjanjian kita dengan Allah. Dia adalah mitsaq, dia adalah juga sumpah setia kita, dan dia juga adalah merupakan qasam. Kita bersumpah tidak akan pernah lagi mengambil perjanjian dan kesetiaan kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul mengatakan, wa man qala subhanallah wa bihamdihi, barang siapa berkata subhanallah wa bihamdihi, kutibat lahu mi'atu alfi hasanatin wa arba'atu wa ishruna hasanatin. Barang siapa mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, maka dia akan mendapatkan kebaikan 124.000 kebaikan.
Fanazalat surat Al-Insan, maka turunlah surat Al-Insan, surat Ad-Dahr. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura, sampai ayat ke-20. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, setelah ayat itu turun, kalau kita runut hadirin yang berbahagia, mulai dari awal ayat pertama sampai ke ayat 20, atau paling tidak kita lihat dari ayat ke-14, wajazahum bima sabaru jannatan wa harira, mereka akan mendapatkan balasan surga serta sutra yang sangat indah. Muttaqina fiha 'alal araik, mereka akan bertelekan di atas dipan. La yarawna fiha syamsan wala zamharira, mereka tidak akan pernah merasakan kepanasan dan kedinginan. Wadaniyatin 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddati wa akwabin kanat qawarira. Masya Allah, semua kebaikan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari bertelekan di atas surga, minuman tersedia kapanpun kita ingin, pakaian yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perak yang tak pernah terbayangkan oleh kita. Pada akhirnya di ayat ke-20, wa yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun, mereka akan dikelilingi para pemuda yang tetap muda. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira, dan jika kalian terus melihatnya dan memperhatikannya, kalian akan mendapatkan kenikmatan yang tiada tara dan kerajaan yang sangat indah yang tak pernah terbayangkan oleh kita. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, setelah mendengar ayat 1 sampai 20 yang dibacakan, orang yang tadi baru datang pada Rasul sallallahu alaihi wasallam ishtaka, merasakan sakit, faqadat nafsahu. Tidak lama setelah itu, ketika dia mendengar mentadaburi ayat-ayat Al-Quran yang terdapat dalam surah Al-Insan, ishtaka, ia mengeluh sampai Allah Subhanahu wa taala cabut nyawanya. Sebelum ia meninggal, orang Habasyah ini berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna aynaya la tara ma tara aynaka fil jannah. Wahai Rasul, tolong berikan ketenangan kepada jiwaku. Apakah mataku akan melihat seperti yang dilihat oleh matamu kelak di surga? Kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat tadi. Hadirin, apa kata Rasulullah? Qala na'am, benar kata Rasul, sungguh engkau akan melihat itu semua. Subhanallah. Bacalah hadirin surah Al-Insan sebagai tadabbur kita, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia meninggal. Apa kata Ibnu Umar, perawi hadis? Falaqad ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam yudli fi hufratihi biyadihi. Maka aku melihat, kata Ibnu Umar, melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam menggali lubang kuburannya dengan tangan Rasulullah sendiri. Setelah itu Rasul mengatakan, mata syauqan ilal jannah, ia meninggal karena kerinduannya kepada surga. Subhanallah. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, sangat banyak kisah yang dikisahkan kepada kita semua. Bahkan ada seseorang menulis kitab dengan judul Al-Jannatu baina ainayya, surga di depan mataku. Kenapa ini dilakukan? Agar kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi motivasi kita dalam hidup kita, meskipun kita sekarang berada di dunia yang merupakan umurun ilal akhirah, sarana atau jalan menuju akhirat, tapi tetap menjadi fokus kita adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah mereka para sahabat. Di depan mereka adalah surga. Acap kali mereka datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah aku nanti akan bersamamu di surga? Dalam riwayat dikatakan, iya, engkau akan bersamaku di surga.
Tidak ada permintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita sangat banyak permintaan kita. Padahal nanti ketika kita akan pergi meninggalkan dunia ini, layaknya seperti ketika kita dilahirkan, keluar dari rahim ibu kita tanpa sehelai benang. Kita pun nanti meninggalkan dunia hanya membawa 2 atau 3 lapis kain yang tak berharga, mungkin hanya 100.000 atau bahkan kurang. Itulah yang nanti harta yang akan kita bawa. Yang paling kekal dan abadi, yang paling setia bersama kita adalah amal saleh kita. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat Al-Qur'anul Karim, terkhusus masalah tadabbur, Rasul Allah Subhanahu wa taala mengatakan afala yatadabbarunal Qur'an. Kita diperintahkan untuk mentadabburi Al-Qur'an agar apa? Meningkatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin yang terbayang oleh kita surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma la 'ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Sesuatu yang tak pernah terdetik oleh jiwa kita, yang tak pernah terbayang oleh mata kita, yang tak pernah terlihat oleh mata kita, yang tak terbayang oleh pikiran kita, namun insya Allah dia akan hadir seperti yang ditanyakan oleh seorang rajulun Habasyah, bertanya pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, apakah mataku akan melihat kenikmatan surga seperti matamu melihat itu semua? Maka Rasul mengatakan, qala na'am, ya, engkau akan mendapatkannya. Subhanallah, orang tersebut mati, wafat, dipanggil oleh Allah karena kerinduannya kepada surga, syauqan ilal jannah. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita rindu kepada surga? Amal apa yang bisa kita persiapkan untuk mendapatkan surga Allah? Diri kita sudah belum kita persiapkan untuk mendapatkan surga Allah? Atau paling tidak pertanyaan yang paling pendek, sudah pantaskah aku untuk mendapatkan surga Allah? Seperti yang selalu kita lantunkan dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Doa yang selalu kita lantunkan, sudah belum kita barengi dengan amal? Maka hadirin yang berbahagia, kalau setiap para sahabat memiliki amal perbuatan yang mereka unggulkan, maka mulai sekarang kita tanya diri kita, amal apa yang kita unggulkan sehingga nanti kita layak menjadi orang yang akan bersama Nabi, kainun ma'ahu fil jannah, bersama beliau di surga kelak. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat memotivasi kita, membagikan semangat kita untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.